Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Angela Quines. Di sini saya akan melakukan review mengenai pembelajaran abad ke-21 untuk memenuhi tugas belajar dan pembelajaran. Yang pertama, apa sih pembelajaran abad ke-21 itu? Pembelajaran abad ke-21 adalah pendekatan pendidikan yang lebih menekankan pengembangan keterampilan abad ke-21. Contohnya seperti kreatif, pemecahan masalah, kolaboratif, literasi digital, dan pemikiran yang kritis. Tujuannya untuk membentuk atau mempersiapkan siswa dalam menghadapi tuntutan dan perubahan dalam masyarakat atau dunia kerja yang saat ini semakin kompleks. Oke, yang selanjutnya yaitu banyak terjadi kasus-kasus atau isu-isu etika dalam pelaksanaan e-learning. Contohnya yang pertama dalam bidang privasi dan keamanan data itu banyak disalahgunakan. Kemudian interaksi sosial yang semakin berkurang. Kemudian banyak terjadi cybercrime dalam penggunaan teknologi. Kemudian banyak kasus penipuan dan banyak penyebaran hoax. Selanjutnya banyak terjadi kecurangan dalam pendidikan ataupun pekerjaan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Ada beberapa tantangan dalam e-learning menurut Little John, ada 7, yaitu yang pertama, perlu merancang dan memadukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada mode komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu sinkron dan asinkron. Kemudian yang ketiga ada waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan dan mengimplementasikan model tersebut. Yang keempat, perlu memadukan berbagai media dan alat. Yang kelima, perlu pelatihan untuk guru atau fasilitator. Yang keenam, perlu kesiapan dan kesiapsiagaan pada siswa. Yang terakhir, memerlukan dukungan dari kelembagaan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, beberapa model atau mode komunikasi yang bisa digunakan yaitu sinkron ataupun asinkron. Yang pertama, kita perlu tahu atau perlu belajar tentang apa itu sinkronus. Nah, sinkronus ini adalah belajar dari jarak jauh tetapi tetap menghadiri sesi kelas secara virtual pada waktu yang sama dengan guru dan teman sekelas. Nah, media yang bisa digunakan dalam pembelajaran sinkronus ini yaitu bisa ruang kelas atau ruang kelas virtual, kemudian presentasi langsung, obrolan teks langsung, pesan instan, kuis langsung, obrolan audio atau video, dan polling langsung. Selanjutnya kita juga perlu belajar apa itu pembelajaran asinkronus. Nah, pembelajaran asinkronus ini adalah istilah yang biasanya digunakan atau menggambarkan bentuk-bentuk pendidikan, pengajaran atau pembelajaran yang tidak terjadi di tempat atau waktu yang sama. Media yang bisa digunakan dalam pembelajaran asinkronus ini yaitu papan diskusi, kuis, jajak pendapat, email, dokumen digital, rekaman audio ataupun video seperti yang saat ini saya gunakan. Kemudian juga bisa menggunakan rekaman slide dengan narasi dan kursus mandiri. Setting belajar sinkron dan asinkron menurut Caeruman 2017 itu dibagi menjadi sinkronnya dibagi menjadi 2 lagi, asinkron menjadi 2. Nah, sinkron terdiri dari sinkron tatap muka dan sinkron tatap maya. Yang selanjutnya ada asinkron mandiri, dan ada asinkron kolaboratif. Sinkron tatap muka adalah pembelajaran yang bisa dilakukan dengan diskusi, tanya jawab, demonstrasi, simulasi, praktek, problem solving, dan hal-hal ini dilakukan secara bersama-sama di dalam kelas secara tatap muka langsung. Tetapi kalau sinkron yang tatap maya itu diskusi, tanya jawab, demonstrasi dengan dosen tetapi menggunakan teknologi seperti video conference, Zoom ataupun Meet. Sedangkan asinkron mandiri adalah melihat, membaca, mendengar, memperhatikan, mempelajari objek dalam beberapa jenis media dalam media digital. Kalau asinkron kolaboratif itu mendiskusikan, mengevaluasi, membandingkan, meneliti pada forum diskusi dan juga blog. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah yang peserta didik akan hadapi di masa depan dan apakah e-learning sekarang masih relevan? Pembelajaran yang akan dihadapi oleh peserta didik di masa depan adalah pembelajaran yang serba mudah dengan memanfaatkan teknologi modern dan canggih. Nah, e-learning saat ini dirasa cukup relevan dan masih akan terus berkembang ke depannya.
Untuk menghadapi itu semua, apa yang perlu dirubah? Yang perlu dirubah yaitu lingkungan belajar yang baru, berbeda dengan lingkungan belajar tradisional, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. Perlu pembelajaran yang multi jalur, kemudian menggunakan multimedia, kerja kolaborasi, pembelajaran aktif dan inquiry, melatih keterampilan berpikir kritis dan pengambilan keputusan, juga menggunakan konteks autentik atau nyata yang terjadi dalam kehidupan dalam pembelajaran. Untuk melaksanakan e-learning, skill teknologi apa sih yang perlu dimiliki? Yang pertama yaitu perlu pemanfaatan dan kolaborasi teknologi sebagai media pembelajaran. Nah, ini juga perlu pelatihan sebelumnya, juga kebiasaan. Kemudian menggunakan teknologi itu sebagai alat untuk menyalurkan kreativitas dan inovasi. Karena menyalurkan kreativitas dan inovasi saat ini lebih mudah karena bisa dibantu oleh teknologi. Kemudian teknologi itu juga bisa membantu mengatasi menyelesaikan masalah agar lebih cepat atau memberikan solusi yang efisien. Kemudian pada e-learning juga harus bisa memanfaatkan atau memanajemen waktu daring dengan baik. Jadi pemanfaatannya itu tidak lebih banyak ke arah negatifnya, tapi bisa diambil lebih banyak ke arah positif.